Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan memenuhi salah satu tugas geometri menipis. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang geometri insidensi. Ini perkenalan dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Sianti Sinanda. Kemudian rekan saya Muhammad Khairul Anwar. Baik, pada kali ini kita akan membahas tentang geometri insidensi, geometri Pano dan Young, kemudian geometri 4 titik. Oke, yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Geometri insidensi. Dalam cabang ilmu matematika terdapat beberapa kelompok geometri. Setiap geometri mengandung unsur-unsur tak terdefinisi atau primitive terms. Dan yang kedua, sistem aksioma yang mengaitkan unsur-unsur tak terdefinisi itu. Yang ketiga, definisi-definisi. Dan yang keempat, teorema-teorema yang dapat dijabarkan dari butir 1, 2, dan 3 di atas. Salah satu kelompok geometri tersebut adalah geometri insidensi. Geometri insidensi merupakan geometri yang berisi pembentukan sistem aksioma dan sifat-sifat yang mendasari geometri tersebut. Kemudian pembentukan geometri insidensi. Untuk membangun sebuah geometri diperlukan unsur-unsur tak terdefinisi. Unsur-unsur tak terdefinisi ini antara lain yang pertama titik, kemudian yang kedua himpunan titik-titik yang dinamakan garis, kemudian yang ketiga himpunan titik-titik yang dinamakan bidang. Jadi ada 3 unsur tak terdefinisi, yaitu titik, garis, dan bidang. Ketiga unsur ini dikaitkan satu sama lain dengan sebuah sistem aksioma, yaitu sistem aksioma insidensi. Terdapat 6 aksioma dalam geometri insidensi, yaitu yang pertama, garis adalah himpunan titik-titik yang mengandung paling sedikit 2 titik. Kemudian yang kedua, 2 titik yang berlainan termuat tepat dalam satu garis. Dan yang ketiga, bidang adalah himpunan titik-titik yang mengandung paling sedikit 3 titik yang tidak terkandung dalam satu garis. Dan yang keempat, 3 titik yang berlainan yang tak segaris terkandung dalam satu dan tidak lebih dari satu bidang. Apabila sebuah bidang memuat 2 titik berlainan dari sebuah garis, bidang itu akan memuat setiap titik pada garis tersebut. Kemudian yang keenam, apabila 2 bidang bersekutu pada sebuah titik, maka kedua bidang itu akan bersekutu pada titik kedua lainnya. Definisi: sebuah himpunan titik-titik bersama dengan himpunan bagian seperti garis dan bidang yang memenuhi sistem aksioma 1 sampai dengan 6 disebut geometri insidensi. Teorema 1. 2 garis yang berbeda bersekutu atau berempit pada paling banyak satu titik. Ini buktinya. Misalkan garis itu L dan M. Jika L dan M berpotongan, maka terdapat minimal satu titik potong. Sebut saja P menurut definisi. Andaikan Q titik potong lain dari L dan M, maka terdapat garis PQ yang melalui P dan Q. Andaikan L dan M juga berpotongan di Q, maka melalui P dan Q terdapat garis PQ. Sehingga melalui P dan Q terdapat lebih dari satu garis. Nah, ini dapat dilihat pada gambarnya. Ini garis lengkungnya adalah garis M ini ya. Jadi terbukti L dan M berpotongan pada tepat satu titik. Definisi: sebuah himpunan titik-titik bersama dengan himpunan bagian seperti garis dan bidang yang memenuhi sistem aksioma 1 sampai dengan 6 disebut geometri insidensi. Ini tadi sudah sebenarnya. Teorema 2. Untuk setiap titik terdapat paling sedikit 2 garis yang mengandung titik tersebut. Artinya, yang pertama akan disebutkan A, B, dan C berlainan. Terdapat titik A dan garis BC, B elemen BC, C elemen BC, dan A bukan elemen BC. Menurut ketentuan, B tidak sama dengan C. Andaikan A sama dengan B, karena B elemen BC, maka A elemen BC. A elemen BC kontradiksi dengan A
bukan elemen BC, maka haruslah A tidak sama dengan B. Dengan cara yang sama dapat dibuktikan A tidak sama dengan C. Jadi A, B, dan C berlainan. Dan yang kedua akan dibuktikan A, B, dan C tidak kolinier atau tidak segaris. Andaikan A, B, dan C segaris, maka terdapat garis G sedemikian sehingga A elemen G, B elemen G, dan C elemen G. Karena B elemen G, C elemen G, dan B tidak sama dengan C, maka G sama dengan BC. Jadi A elemen G, A, B, C. Kondisi ini mengkontradiksi dengan A bukan elemen BC. Jadi pengandaian A, B, dan C segaris tidak benar. Ini berarti A, B, dan C tidak kolinier. Teorema ketiga, sebuah garis dan sebuah titik yang tidak pada garis itu termuat tepat dalam suatu bidang. Akan dibuktikan. Pertama, andaikan terdapat titik A dan garis G dengan A bukan elemen G atau A tidak pada G. Menurut aksioma 1 terdapat B elemen G dan C elemen G dengan B tidak sama dengan C sehingga G sama dengan BC. Jadi A tidak elemen BC. Menurut teorema 2 ABC berlainan dan tidak segaris. Menurut aksioma 4 A, B, dan C termuat dalam sebuah bidang V. Oleh karena B, V, dan C, V menurut aksioma 5 BC sama dengan G, V memuat G. Andaikan pada bidang lain V yang memuat G dan A, jadi V aksen memuat pula B dan C. Ini berarti V aksen memuat A, B, dan C. Menurut aksioma 4, V aksen sama dengan V. Ini berarti V satu-satunya bidang yang memuat G dan A. Definisi. Yang pertama, andaikan G satu-satunya bidang yang memuat G dan A, kita tulis sebagai GA. Dan yang kedua, andaikan A, B, dan C berlainan dan tak kolinier, satu-satunya yang memuat A, B, dan C kita tulis sebagai bidang ABC. Definisi, dua garis L dan M dinamakan sejajar apabila L dan M termuat dalam satu bidang. Kemudian yang kedua, L dan M tidak memiliki titik sekutu atau titik temu. Teorema keempat, jika dua garis yang berbeda berpotongan, kedua garis itu termuat dalam tepat satu bidang. Andaikan L dan M adalah buktinya, andaikan L dan M adalah garis, L tidak sama dengan M, A sama dengan L irisan M, maka A elemen L dan A elemen M. Terdapat titik kedua yaitu B elemen M dan B tidak sama dengan A. Menurut aksioma 1.1, kemudian maka terdapat sebuah bidang V di mana L elemen V dan B elemen V. Ini menurut teorema 3. Ambil sebarang C elemen L, jelas A elemen L, C elemen L, dan A tidak sama dengan C. Ini menurut aksioma 1. Karena A elemen L, L elemen V, maka A elemen V. Aksioma 5. Kemudian A elemen V dan B elemen V sehingga M elemen V menurut aksioma 5. Jadi L elemen V dan M elemen V. Maka teorema 4 terbukti. Dan yang teorema, apabila dua bidang yang berlainan berpotongan, maka himpunan titik potongnya adalah sebuah garis. Buktinya, andaikan P dan Q dua bidang yang berbeda dan yang berpotongan, andaikan A salah satu titik temunya jadi A, P, dan AP, maka ada titik kedua B dengan B, P, dan BG. Jadi AB sama dengan P. Ini berarti tiap titik AB memuat di P dan di Q. Akan dibuktikan PQ sama dengan AB. Telah dibuktikan di atas bahwa AB komplement P irisan Q. Kita membuktikan bahwa P irisan Q komplement AB. Andaikan C elemen P irisan Q, andaikan C bukan elemen AB, oleh karena AB dan C termuat dalam P dan dalam Q, maka P sama dengan Q.
bertentangan dengan yang diketahui. Jadi permisalan C bukan elemen AB tidaklah benar, sehingga C elemen AB. Ini berarti bahwa P irisan Q komplement AB. Oleh karena itu telah terbukti bahwa AB komplement P irisan Q, maka P irisan Q komplement AB, sehingga terbukti. Kemudian definisi. Dua bidang V dan W disebut sejajar apabila V dan W tidak memiliki titik temu atau titik potong. Teorema 6. Apabila bidang P sejajar bidang Q dan bidang R memotong bidang P dan bidang Q, maka himpunan P irisan R dan Q irisan R adalah garis-garis yang sejajar. Perhatikan, P irisan R dan Q irisan R adalah garis-garis. Maka dengan P tidak sama dengan R dan Q tidak sama dengan R. Andaikan P sama dengan R, karena R irisan Q, maka P irisan Q. Tidak mungkin P irisan Q, karena P sejajar Q. Jadi haruslah P R. Ini berarti P irisan R adalah sebuah garis L. Begitu pula Q irisan R adalah sebuah garis M. Ini akan dibuktikan L sejajar M. L elemen R, garis L elemen R dan garis M elemen R. Andaikan garis L irisan M dan A sama dengan L irisan M, maka A irisan P dan A irisan Q, jadi A elemen P irisan Q. Tidak mungkin, karena kontradiksi dengan P sejajar Q. Jadi L dan M terletak pada satu bidang dan tidak memiliki titik temu. Dan definisi, apabila garis-garis G1, G2, G3 sampai Gn bertemu pada satu titik dinamakan garis G1, G2, Gn kongruen. Dan yang kedua, apabila bangun B1, B2, Bn terletak pada satu bidang, kita namakan bangun-bangun itu sebidang atau koplanar. Kemudian geometri 4 titik. Geometri 4 titik merupakan geometri finite atau geometri berhingga. Nama aksioma ini diambil dari aksiom pertamanya. Unsur-unsur tak terdefinisi geometri 4 titik antara lain garis yang terletak pada nah ini contoh ya aksioma geometri 4 titik. Aksioma 1, terdapat tepat 4 titik. Aksioma kedua, sebarang 2 titik berbeda terdapat tepat pada satu garis. Kemudian aksioma 3, terdapat setiap garis pada tepat 2 titik. Yang pertama, ada 1 geometri 4 titik. Nah ini jika titik diinterpretasikan sebagai telah pada kertas dan garis pada coretan pensil, model geometri 4 titik dapat dijelaskan pada gambar tersebut. Nah ini gambarnya, ini adalah interpretasi dari geometri 4 titik yang model pertama. Yang model kedua, jika titik diinterpretasikan sebagai nokta pada kertas dan garis pada coretan pensil, maka geometri 4 titik dapat disajikan dengan gambar di samping. Ini model yang kedua. Kemudian ini adalah model yang ketiga. Jadi bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini, dan yang lainnya. Yang penting memenuhi aturan dari geometri 4 titik. Definisi 1. Dua garis pada titik yang sama dikatakan berpotongan, dan dua garis itu disebut garis-garis berpotongan. Bisa kita lihat gambar ini ya, garis K dan garis G ini berpotongan karena ada titik temunya, garis L dan garis G, kemudian garis L dan garis M, kemudian garis M dan garis N, kemudian garis N dan garis G, garis H dan garis L, garis H dan M, garis K dan garis N adalah garis-garis berpotongan. Yang kedua, dua garis yang tidak berpotongan disebut sejajar. Garis H sejajar garis K. Ini karena ini di geometri non Euclid, maka garis H dan garis K ini tidak berpotongan. Karena definisi dari garis sejajar sendiri, di mana garis itu tidak bertemu di suatu titik, maka garis itu sejajar. Maka garis H dan garis K bisa dikatakan sejajar. Kemudian garis L sejajar garis N dan garis M sejajar garis G. Teorema pertama,
Jika dua garis berbeda berpotongan, maka mereka mempunyai tepat satu titik sekutu. Nah, pembuktiannya, dua garis berpotongan mempunyai minimal satu titik sekutu. Ini menurut definisi. Kemudian misal G dan H adalah garis tersebut dan A sama dengan G irisan H, berarti A elemen G dan A elemen H. Andaikan terdapat B adalah titik sekutu lain, berarti B elemen G dan B elemen H. Akibatnya, melalui A dan B ada lebih dari satu garis. Itu kontradiksi dengan aksioma 2. Jadi pengandian salah. Terbukti dua garis berpotongan mempunyai tepat satu titik sekutu. Untuk teorema kedua akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Hairul. Sekian, terima kasih. Ya, selanjutnya teorema 2 terdapat 6 garis. Nah, untuk pembuktiannya terdapat 4 titik. Ini didapat dari aksioma pertama. Kemudian sebarang 2 titik berbeda terdapat 1 garis. Ini dari aksioma yang kedua. Nah, sehingga dari kedua aksioma ini didapat banyaknya garis, ada kombinasi 2 dari 4, yaitu C42 atau kombinasi 2 dari 4 sama dengan 4 faktorial dibagi dengan 4 dikurangi 2 difaktorialkan dikali dengan 2 faktorial. Nah, akan diperoleh sama dengan 6 garis. Jadi terdapat 6 garis. Teorema ketiga, setiap titik pada tepat 3 garis. Untuk pembuktiannya, pembuktian teorema 3, terdapat tepat 4 titik. Ini didapat dari aksioma pertama. Kemudian 2 titik berbeda menentukan tepat 1 garis. Ini dari aksioma yang kedua. Kemudian berarti dari 1 titik terdapat minimal 3 garis. Kita andaikan ada garis keempat, maka setiap garis pada tepat 2 titik, ini didapat dari aksioma 3, berarti garis keempat pasti melalui salah satu dari ketiga titik lainnya. Sehingga terdapat 2 titik berbeda yang mempunyai lebih dari 1 garis pada keduanya. Ini dari aksioma yang kedua. Jadi tidak ada garis yang keempat. Jadi terbukti terdapat tepat 3 garis. Teorema 4. Setiap garis berbeda mempunyai tepat 1 garis yang sejajar dengannya. Untuk pembuktian teorema 4, pertama terdapat tepat 4 titik, sebut P, Q, R, dan S. Ini dari aksioma yang pertama. Kemudian melalui sebarang titik Q dan R terdapat tepat 1 garis, sebut garis L. Ini dari aksioma yang kedua. Nah, sedangkan menurut teorema 3, setiap titik ada tepat 3 garis, berarti di suatu titik P, bukan anggota L, ada tepat 3 garis. 2 dari 3 garis ini pasti memotong L. Ini dari aksioma yang kedua. Kemudian andaikan garis ketiga memotong L, maka perpotongannya adalah 1 titik. Nah, titik ini pasti titik ini pasti berbeda dengan 2 titik pada L. Ini dari aksioma yang kedua. Berarti di L ada titik yang ketiga. Nah, ini kontradiksi dengan aksioma ketiga, sehingga pengandaian salah. Jadi terbukti ada tepat 1 garis yang sejajar dengan L. Kita lanjut ke geometri Fano dan Young. Nah, terdapat 5 aksioma dalam geometri Fano. Aksioma yang pertama yaitu terdapat minimal 1 garis. Aksioma yang kedua, terdapat tepat 3 titik pada setiap garis. Aksioma ketiga, tidak semua titik segaris. Aksioma keempat, terdapat tepat 1 garis pada sebarang 2 titik berbeda. Aksioma yang terakhir atau kelima, terdapat minimal 1 titik pada sebarang 2 garis berbeda. Berikut ini 2 penyajian dari suatu model geometri Fano. Nah, ini ilustrasinya. Nah, kita lanjut ke teorema yang pertama. 2 garis berbeda mempunyai tepat 1 titik sekutu. Untuk pembuktiannya, terdapat minimal 1 titik pada sebarang 2 garis berbeda. Ini dari aksioma yang kelima. Sebut garis K dan G.
dengan titik sekutu P. Andaikan ada titik sekutu lain yaitu Q, maka P anggota K dan Q anggota K. Demikian pula P anggota G dan Q anggota G. Jadi untuk dua titik berbeda P dan Q terdapat dua garis. Hal ini kontradiksi dengan aksioma keempat. Jadi dua garis berbeda mempunyai tepat satu titik sekutu. Teorema kedua, geometri Fano mempunyai, mempunyai tepat 7 titik dan 7 garis. Untuk pembuktiannya, terdapat minimal satu garis, misal L, ini dari aksioma yang pertama. Pada L ada tepat 3 titik. Saya ulangi, pada L ada tepat 3 titik. Sebut titik itu A, B, dan C. Ini dari aksioma yang kedua. Kemudian tidak semua titik pada L, artinya terdapat P bukan anggota L. Jadi ada minimal 4 titik, yaitu A, B, C, dan P. Ini dari aksioma yang ketiga. P dan setiap titik pada L menentukan garis-garis berbeda. Ini dari aksioma keempat. Garis-garis ini masing-masing garis-garis ini masing-masing memuat 3 titik. Ini dari aksioma yang kedua. Karena untuk setiap 2 titik hanya ada satu garis, ini dari aksioma keempat, maka 3 titik tadi pasti bukan A, B, C ataupun P. Jadi minimal ada 7 titik A, B, C, P, Q, R, dan S. Andaikan ada titik ke-8 yaitu K, maka P dan K menentukan garis H sama dengan garis PQ. Ini dari aksioma keempat. Menurut aksioma kelima, H dan L pasti berpotongan. Nah, titik potong H dan L pasti bukan A, B, ataupun C, karena setiap 2 titik menentukan garis tunggal. Berarti L memuat 4 titik. Hal ini kontradiksi dengan aksioma yang kedua. Jadi tidak mungkin ada titik ke-8, sehingga ada tepat 7 titik. Kita lanjut ke geometri Young. Aksioma pertama, terdapat minimal satu garis. Aksioma yang kedua, terdapat tepat 3 titik pada setiap garis. Aksioma ketiga, tidak semua titik segaris. Aksioma yang keempat, terdapat tepat satu garis pada sebarang 2 titik berbeda. Nah, aksioma yang terakhir atau aksioma yang kelima, untuk setiap garis L dan titik P tidak pada L, terdapat tepat satu garis yang melalui P dan tidak memuat titik pada L. Nah, jika kita cermati pada keempat aksioma pertama, maka akan sama dengan 4 aksioma pertama pada geometri Fano. Nah, kita lanjut ke teorema. Teorema yang pertama, di setiap titik terdapat minimal 4 garis. Untuk pembuktiannya, terdapat minimal satu garis, sebut L, ini dari aksioma yang pertama. Terdapat tepat 3 titik pada setiap garis, ini dari aksioma yang kedua. Kemudian berarti di L terdapat 3 titik, sebut titik itu A, B, dan C. Nah, menurut aksioma ketiga, tidak semua titik segaris, berarti ada titik tidak pada L, sebut P. Nah, menurut aksioma yang keempat, ada tepat satu garis pada sebarang 2 titik berbeda. Jadi terdapat minimal 3 garis melalui sebarang titik P. Menurut aksioma yang kelima, di P tidak pada L ada satu garis yang tidak memuat titik pada L. Jadi terdapat minimal 4 garis di P. Seperti ini gambarnya. Nah, teorema yang kedua, terdapat 9 titik. Untuk pembuktiannya, terdapat minimal 3 titik pada garis L. Ini dari aksioma yang pertama dan kedua. Nah, selanjutnya, tidak semua titik segaris, berarti terdapat minimal satu titik tidak pada L, sebut P, sehingga terdapat minimal 4 titik. Ini dari aksioma yang ketiga. Setiap 2 titik menentukan garis, berarti P dan titik-titik pada L menentukan garis, yaitu L1, L2, dan L3. Ini dari aksioma yang keempat. Nah, di setiap garis ini terdapat tepat 3 titik. Ini dari aksioma yang kedua. 3 titik ini pasti bukan 4 titik tadi, karena untuk setiap 2 titik terdapat tepat satu garis, sehingga minimal ada 7 titik. Di P terdapat minimal 4 garis, dan menurut aksioma yang kelima,
L4 memotong L. Kemudian, menurut aksioma yang kedua, di L4 terdapat tepat 3 titik. Jadi terdapat minimal 9 titik. Ini dari teorema yang pertama. Andai terdapat titik ke-10, yaitu Q, P dan Q menentukan satu garis. Ini dari aksioma yang keempat. Pasti Q bukan anggota L. Karena jika Q anggota L, berarti di L terdapat lebih dari 3 titik. Hal ini kontradiksi dengan aksioma yang kedua. Sehingga di P ada lebih dari satu garis yang tidak memuat titik pada L. Nah, ini kontradiksi dengan aksioma. Jadi tidak ada titik yang ke-10. Terbukti terdapat tepat 9 titik. Selanjutnya teorema yang ketiga, terdapat tepat 12 garis. Pembuktian, terdapat tepat 9 titik, ini dari teorema 2. Untuk memudahkan kita, sebut saja titik-titik itu A, B, C, D, E, F, G, H, dan I. Terdapat tepat 3 titik berbeda pada setiap garis. Ini dari aksioma yang kedua. Jadi didapat ini seperti ini, seperti pada PowerPoint ini. Nah, ini gambarnya. Nah, sekian pemaparan pada video kali ini. Saya mewakili kelompok 1, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan pengucapan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua yang sudah menyimak video dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.